Di tengah kebijakan tarif Trump yang sangat menekan, ada satu komoditas unggulan Indonesia yang pasarnya sangat tergantung pada Amerika dengan nilai ekspor hampir 70%. Komoditas itu adalah udang. Lalu bagaimana industri udang di Indonesia harus menyikapinya? Inilah Inspira Insight dari data menjadi cerita. Sebagai negara maritim dengan garis pantai terpanjang keempat di dunia, Indonesia sangat kaya dengan potensi perikanan. Komoditas ekspor perikanan Indonesia didominasi oleh udang di peringkat pertama, disusul tuna, tongkol cakalang, dan rumput laut. Udang Indonesia telah lama menjadi pemain utama di pasar konsumen global. Per tahun 2024, Indonesia berada di posisi keempat sebagai produsen udang terbesar di dunia. Ini di bawah Ekuador, India, dan Vietnam. Dalam kapasitas sebagai negara eksportir udang, Indonesia menguasai market share sebesar 6,6% dari total pasar udang dunia. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP melaporkan bahwa total produksi budidaya udang di tahun 2024 mencapai 1,13 juta ton. Ini meningkat 16,7% dibandingkan tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 18 hingga 20% udang Indonesia diekspor ke pasar global, dengan Amerika Serikat berada di peringkat teratas, diikuti Jepang, Tiongkok, Uni Eropa, dan ASEAN. Pasar Amerika sendiri mendominasi dengan kontribusi 63,1% dari total ekspor udang Indonesia pada tahun 2024. Puncak ekspor udang Indonesia ke Amerika pernah terjadi pada tahun 2022 dengan kontribusi sebesar 72%. Di pasar Amerika Serikat, produk udang yang sangat diminati adalah udang kupas beku, udang tepung beku, dan udang utuh beku dari ukuran 15/20 hingga 51/60. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024, ekspor udang Indonesia ke pasar dunia dinominasi oleh produk udang beku sebesar 63,7% dari total ekspor udang. Selebihnya, udang diawetkan 31,9% dan udang segar dingin 4,4%. Indonesia saat ini memiliki 4 jenis udang unggulan yang menjadi komoditas ekspor dunia, yaitu udang faname, udang windu, udang galah, dan udang tangkapan. Udang faname atau white leg shrimp diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 2001 dan kini produksinya mencapai lebih dari 75% dari total produksi udang Indonesia. Udang faname banyak dibudidaya oleh petambak udang karena lebih tahan penyakit dibanding jenis udang lainnya. Daya tarik lainnya, pertumbuhan jenis faname cukup cepat dengan waktu pemeliharaan yang singkat, hanya berkisar 90 hingga 100 hari saja. Sementara udang windu atau black tiger shrimp merupakan udang yang banyak dibudidayakan secara tradisional di beberapa daerah di Indonesia. Udang windu merupakan udang asli Indonesia dan Indonesia merupakan produsen terbesar kedua udang windu di dunia. Udang windu biasanya dipanen setelah dipelihara selama 4-6 bulan atau sekitar 120 hingga 180 hari. Jika udang faname dan windu hidup di habitat air laut atau payau, udang galah dibudidaya di habitat air tawar. Udang galah disukai pasar Asia karena kandungan asam lemak jenuhnya yang rendah dan nilai ekonominya yang tinggi. Secara umum, masa panen udang galah berkisar antara 3-5 bulan, tergantung teknik budidaya, ukuran bibit, dan target ukuran udang saat panen. Ekspor udang galah Indonesia diarahkan ke negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, dan beberapa negara Eropa. Berbeda dengan udang faname, udang windu, dan udang galah yang diproduksi secara budidaya, udang tangkapan atau sea catch shrimp merupakan udang yang ditangkap di perairan laut Indonesia, khususnya di Selat Malaka, Selat Karimata, dan Selat Bangka. Secara prosentase, udang Indonesia 77,5% dihasilkan dari produksi budidaya dan 22,5%
berasal dari produksi tangkapan. Nusa Tenggara Barat atau NTB merupakan daerah penghasil udang terbesar di Indonesia yang menyumbang sekitar 16,5% dari total produksi nasional, disusul oleh Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Sesuai dengan kebijakan Presiden Amerika Donald Trump yang bakal menerapkan tarif resiprokal sebesar 10% plus 32% bagi produk Indonesia yang masuk ke Amerika, tentu ini akan sangat membebani pelaku usaha udang di Indonesia. Bahkan pasca negosiasi tarif ke Washington, tarif ekspor Indonesia ke Amerika malah bakal naik mencapai 47%. Sebelum ada tarif resiprokal tahun 2025 ini, volume ekspor udang Indonesia ke Amerika sebenarnya sudah mengalami tren penurunan. Di antaranya terdampak tuduhan anti-dumping dan bea masuk anti subsidi yang dilayangkan oleh American Shrimp Processors Association atau ASPA kepada produk udang beku Indonesia pada tahun 2023. Akibatnya, pada Mei 2024, Amerika Serikat mulai memberlakukan tarif anti-dumping sebesar 6,3% yang kemudian pada Oktober 2024 diturunkan menjadi 3,9%. Kebijakan ini cukup membuat daya saing udang Indonesia menurun di pasar Amerika. Lalu apakah industri udang Indonesia harus menyerah? Tentu tidak. Beberapa langkah nyata perlu dilakukan. Antara lain yang pertama, diversifikasi pasar ekspor. Ketergantungan tinggi pada pasar Amerika membuat industri sangat rentan terhadap kebijakan proteksionis. Diversifikasi pasar perlu dilakukan untuk menyebar risiko dan membuka peluang pertumbuhan pasar baru. Kita bisa mulai memetakan pasar alternatif berdasarkan permintaan udang yang ada. Misal Jepang, Korea Selatan yang dikenal sebagai pasar premium, menyukai produk berkualitas tinggi, memiliki standar ketat, tapi mau memberi harga yang tinggi. Pasar ke Cina juga masih terbuka luas, dengan permintaan impor udang di Cina yang sangat besar, yaitu sekitar 1 juta ton per tahun, ekspor udang Indonesia ke Cina masih relatif kecil, sekitar 14.000 ton per tahun atau baru sekitar 1,4% dari total kebutuhan impor udang Cina. Pasar negara-negara di Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab memiliki permintaan yang tinggi terhadap produk seafood termasuk udang. Pada tahun 2022, Uni Emirat mengimpor 51.000 ton udang. Ini menunjukkan potensi pasar yang signifikan. Pasar Uni Eropa juga berpeluang dengan adanya kemitraan IEU-CEPA, terutama untuk masuk ke pasar Jerman, Prancis, dan Belanda. Pelaku usaha sendiri sebenarnya menyampaikan tidak mudah mencari pasar pengganti Amerika. Namun dengan situasi hari ini, pilihan untuk mencari pasar baru menjadi opsi yang perlu untuk dikaji. Kedua, pengembangan pasar domestik. Seiring dengan adanya program nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih dapat dimanfaatkan untuk penguatan konsumsi perikanan dalam negeri. Nutrisi yang tinggi pada udang juga bisa untuk pencegahan dan penanganan stunting pada anak. Ketiga, hilirisasi dan inovasi produk. Menjual udang dalam bentuk mentah atau beku kini menghadapi persaingan harga yang cukup ketat. Dengan mengolah menjadi produk siap saji dan bernilai tambah, Indonesia bisa memasuki segmen pasar premium dan memperoleh margin yang lebih tinggi. Selain ketiga pendekatan di atas, pelaku usaha didukung pemerintah dan para ahli juga perlu meningkatkan efisiensi rantai pasok dan produksi melalui modernisasi budidaya udang. Lengkapi manajemen budidaya dengan sertifikasi dan standar mutu sehingga bisa memenuhi standar global dan meningkatkan kepercayaan konsumen internasional. Pemerintah juga perlu lebih keras lagi menegosiasikan tarif sehingga bisa lebih turun setidaknya di bawah para produsen utama ekspor udang dunia. Ketika tarif menjadi tembok penghalang, Indonesia harus membuka lebih banyak pintu, baik pintu inovasi,
efisiensi dan peluang di pasar global yang terus berkembang. Ini bukan sekedar soal ekspor udang, melainkan tentang bagaimana bangsa kita mampu bangkit dan bertransformasi menghadapi proteksionisme dengan semangat ketangguhan dan kreativitas. Inilah Inspira Insight, dari data menjadi cerita.